Shalom, hai Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok Helenistis. Jose Del Supit sebagai ketua, Dian Forinti, Lies Diani De Dias, Rifani C. Lekatopesi. Kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai beberapa filsuf yang terkenal, yaitu sebagai berikut. Tokoh filsuf Yunani, Epikuros. Epikuros lahir di Athena pada tahun 341 sebelum Masehi. Ia melewati masa remajanya di Samos bersama dengan orang tuanya. Pada tahun sekitar 311 sebelum Masehi, ia pergi ke Teos untuk mendengar ajaran Nausipanes, dan dari ajaran Nausipanes itu ia mulai mengenal ajaran Demokritos. Dan sejak saat itu ia mulai berfilsafat, sehingga pada tahun 306 sebelum Masehi ia membangun sebuah sekolah dengan nama Kebun. Ada 3 pokok pemikiran Epikuros yang sangat terkenal. Yang pertama, kebahagiaan; yang kedua, belajar dari diri sendiri; yang ketiga, keadilan. Kebahagiaan. Menurut Epikuros, semua orang di dunia ini ingin bahagia. Epikuros berpendapat bahwa hidup di dunia untuk mencari kebahagiaan, sehingga ia merumuskan bahwa kebahagiaan itu simpel. Kebahagiaan itu ketika senang. Itu menurut Epikuros. Yang kedua, belajar dari diri sendiri. Menurut Epikuros, diri sendiri merupakan tempat pembelajaran yang efektif, karena dari diri sendiri kita belajar mengenai pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita lewati, sehingga ke depan menjadi proses pembelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Itu menurut Epikuros. Yang ketiga, keadilan. Bagi Epikuros, ia mengatakan bahwa keadilan itu ada ketika ada kepastian. Karena dengan adanya kepastian maka ada kesepakatan, sehingga keadilan ada itu adanya karena kesepakatan. Karena dengan kesepakatan berarti semua setuju, semua sependapat, sehingga tidak ada yang merugikan satu pihak yang lain, dan semuanya diuntungkan. Hubungan 3 pemikiran itu dengan teologi sangat berhubungan. Pemikiran yang pertama, kebahagiaan. Pemikiran Epikuros mengenai kebahagiaan ini sangat berhubungan dengan teologi, dengan ajaran teologi. Karena teologi mengajarkan kita untuk bahagia. Tapi lebih intinya, bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan itu. Bukan saja melalui senang, tetapi senang itu dideskripsikan lebih luas dalam ajaran teologi. Dalam ajaran teologi, orang bahagia itu ketika ia mendekatkan diri dengan Tuhan. Sedangkan keadilan itu sangat ditinggalkan dalam teologi. Keadilan diajarkan di dalam teologi, karena dengan adanya keadilan tidak ada hanya konflik. Karena dengan adanya keadilan adanya kesetaraan dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang berteologi. Hubungan dengan pendidikan agama Kristen. Pokok pemikiran Epikuros yang berhubungan dengan agama Kristen ya sangat berhubungan, karena dalam ajaran agama Kristen bagaimana cara orang Kristen mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, pergi ibadah, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu yang ditekankan dalam ajaran Kristen mengenai bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan keadilan yang ditekankan oleh pendidikan agama Kristen adalah kejujuran. Saat Anda jujur,
itu akan timbul. Karena kejujuran merupakan dasar dari keadilan. Dan dengan adanya keadilan maka tidak akan timbul konflik. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai Epikuros. Cukup sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Tokoh filsafat Abelardus, latar belakangnya. Petrus Abelardus lahir pada tahun 1079 dan meninggal pada tahun 1142. Petrus Abelardus adalah filsuf skolastik dan ahli logika dan teolog terkenal pada abad pertengahan. Pokok-pokok pemikirannya, yang pertama, sikap batin. Pemikiran Abelardus yang terkenal adalah dari segi etika, yaitu dari kemurnian sikap batin. Di samping itu juga, ia berpikir bahwa peranan akal dapat menandingi iman. Iman harus mau lebih dahulu, lebih dari akal. Berpikir itu lebih dari iman atau dari luar kepercayaan. Oleh sebab itu berpikir adalah suatu yang berdiri sendiri. Hubungan filsafat dengan teologi dan pak. Dalam pokok pemikiran Petrus Abelardus tentang filsafat dan Allah memang ada kaitannya dengan teologi dan pak, karena sama-sama berbicara tentang akal dan Allah, tentang bagaimana peranan akal dapat menandingi iman. Iman harus mau didahului oleh akal. Maka dari itu pemikiran Petrus Abelardus berkaitan dengan teologi dan pak, namun memiliki banyak penolakan. Di sini saya akan membahas tentang Plotinus. Latar belakang dari Plotinus. Plotinus lahir di Lykopolis, Mesir pada tahun 204 Masehi. Ia pergi ke Alexandria untuk belajar filsafat bersama Antimonius Cass selama 11 tahun. Ia datang ke Roma sekitar tahun 244 Masehi dan mengajar falsafah 25 tahun. Plotinus tidak berniat mendirikan aliran falsafah sendiri. Ia hanya ingin mendalami filosofi Plato sehingga filosofinya dinamakan Neoplatonisme atau Plotinisme. Tokoh pemikiran Plotinus. Dalam berbagai hal, Plotinus memang bersandar pada doktrin-doktrin Plato, yaitu menganut realitas idea. Sistem metafisika Plotinus ditandai oleh konsep transcendence. Menurut Plotinus, di dalam pikirannya terdapat 3 realitas, yaitu yang pertama the one atau yang esa. Menurut Plotinus adalah Tuhan, yaitu suatu realitas yang tidak dapat didekati melalui penginderaan. Menurut Plotinus, juga yang esa adalah yang paling awal, dan ia adalah pencipta semua yang ada. Yang kedua, the mind atau nous, atau akal atau pikiran. Akal merupakan kesamaan pendapat Plotinus dengan Plato, yaitu ide. Karena dengan akal, maka muncullah pandangan mengenai yang esa. Ketiga, the soul atau jiwa. Menurut Plotinus, ketika kita bersentuhan dengan yang esa, kita tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata, tapi pikiran muncul pada saat jiwa tiba-tiba memperoleh terang. Terang ini berasal dari Tuhan dan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Hubungan pemikiran Plotinus dengan teologi. Tuhan berada di dalam 3 pribadi, Trinitas, yaitu Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah Anak, dan Tuhan adalah Roh Kudus. Orang Kristen menganggap yang esa adalah 3 pribadi itu, dan konsep tersebut tidak dapat dipahami saja dengan akal yang logis, tetapi harus dihayati dengan jiwa agar mampu mengerti maksudnya. Kemudian menyalurkan maksudnya melalui materi atau tubuh yang tercermin lewat sikap dan tingkah laku. Hubungannya dengan pendidikan agama Kristen yaitu untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu satu-satunya, tidak ada pengertian bahwa Tuhan itu banyak, sehingga ia disebut yang esa, yang artinya satu. Demikian penjelasan saya mengenai Plotinus. Sekian dan terima kasih. Yang berikut, tokoh Justinus Martyr.
Justinus Martir lahir sekitar tahun 100 Masehi dan kemudian mati syahid sekitar tahun 165 Masehi. Justinus dikenal sebagai seorang penafsir terpenting teori logos pada abad kedua. Yang berikut pokok pikiran. Justinus menekankan bahwa Allah itu tidak berubah. Allah tidak dikenal. Allah yang tidak bernama itu telah memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang jauh dari dunia itu terlalu mementingkan dunia sehingga ia mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Yang berikut hubungan pikiran tokoh filsafat dengan teologi Pak. Corak kekristenan yang terdapat di dalam tulisan-tulisan Justinus bukanlah moralitas, bukan mistis, melainkan intelektualistis. Justinus Martir dikenal sebagai teolog pertama, berarti Justinus adalah seorang Kristen pertama yang berusaha untuk menguraikan iman Kristen secara ilmiah. Demikian hasil presentasi kami. Semoga materi yang kami paparkan dapat dimengerti oleh para penonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Petrus Abelardus ini lahir sekitar tahun 1079 dan meninggal pada tahun 1142. Petrus ini lahir lagi. Justinus Martir lahir sekitar tahun 100 Masehi, lalu kemudian mati syahid tahun sekitar tahun